orang-orang yang mengaku-ngaku zuriat Nabi, maka tidak mudah untuk pendataan nasab. Memang rumit, jangan dipermudah. Kalau kita nggak memakai konsep kitab sejaman, mudah orang jadi keturunan Nabi. Orang dulu nggak bakal komplain tentang nasab. Buat apa? Loh, natijahnya kan menentukan satu nasab itu butuh dengan ketelitian. Kalau nggak, buat apa ada penelitian ahli nasabah? Gitu loh. Kalau tidak memerlukan kitab sejaman atau sumber sejaman atau dokumen sejaman, gini aja lah, Bang. Saya mau tanya sekarang ini, Bang, sama Bang. Bang, ya. Abang percaya nggak Nabi Muhammad ini juriatnya Nabi Ismail? Iya, iya, betul. Atas dasar apa Abang percaya Nabi Muhammad itu juriat Nabi Ismail? Iya, tentu ada beberapa gitu kan keterangan di Al-Qur'an, kemudian juga ada artefak-artefak. Ya, artinya kalau cuma ada di Quran kan klaim pribadi nanti akhirnya, Bang. Iya, nah menurut Said Qori ini bagaimana nih? Kenapa orang begitu percaya bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail? Itu dari mana sumber-sumber yang bisa diverifikasi? Oke, inilah yang mau kujelaskan dari kemarin itu nggak nyambung-nyambung sih, Mas orang itu. Bang, dengerin ya. Nabi Muhammad ini lahir tahun 517. Ya. 571 Masehi. Berarti jarak antara Nabi kita Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu jaraknya 600 tahun kurang lebih. Oke? Nah, informasi dari kitab-kitab sebelumnya, informasi dari orang-orang dulu itu mencatat karena orang-orang di Timur Tengah di sana wilayah Yerusalem, ya, wilayah Israel tuh Yerusalem, Palestina, Syam, itu mereka adalah orang-orang yang memang memelihara nasab keturunan, gitu loh. Mereka itu selalu bicara keturunan, ya. Bangsa di Asia yang mempunyai budaya yang paling bagus kata Nabi adalah orang yang memiliki nasab, memelihara nasab keturunannya. Asia yang terbaik dari bangsa Asia itu Cina. Cina itu adalah orang yang memverifikasi nasab mereka, dia mencatat nasab kakek moyangnya. Sehingga ada marganya juga ada marga Cinghu, ada marga Cingcing, apa marga Cangcu, nggak tahu dah. Pokoknya banyak marganya. Ya, sama kalau di Indonesia, kita akui atau tidak kita akui, orang Batak yang punya marga Simatpaung, Simanjuntak, Sregar, itu kalau di mata Nabi mereka itu orang mulia, menjaga kakek moyangnya. Gitu. Maka kita orang Indonesia nih. Kembali lagi ke fakta keterangan sejaman yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah silsilahnya sampai Ismail itu. Itu apakah ada di kitab Taurat, kemudian juga di sejarah-sejarah yang lainnya, atau bagaimana Anda bisa membuktikan ya? Ada, itu tercatat di dalam cerita kitab-kitab Injil. Ada, itu tercatat di dalam cerita kitab-kitab Injil. Saya tidak perlu membacakan ini dulu ya. Sekarang kita perhatikan alurnya. Jadi orang ini sedang ingin berargumentasi bahwasanya benar tesis itu gitu. Kitab sejaman itu harus, kalau tidak ada maka semua orang bisa seenaknya ngaku cucu Nabi. Maka syarat untuk jadi cucu Nabi harus ada kitab sejaman, atau dokumentasi sejaman, atau data sejaman, atau sumber sejaman. Lalu orang ini mencoba berhujjah tentang Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi Ismail. Ditanya, dari mana Anda percaya itu? Oh, dari Al-Quran. Oh, berarti cuman klaim pribadi dong. Luar biasa ya. Jadi Al-Quran itu klaim pribadi. Ini mungkin terpengaruh oleh narasinya Pak Manahem Ali itu. Harus ada data eksternal ya, mungkin begitu ya. Jadi Quran itu kalau nggak terverifikasi oleh data eksternal itu tidak boleh dihujahkan kepada orang, hanya untuk kita sendiri gitu ya. Ya urusan Pak Manahem lah ya, masalah itu ya. Kemudian dia muter-muter ke Cina lah, ke mana, Batak lah, segala. Udah biasa begitu kan. Ditarik lagi. Padahal ini sepertinya bicara satu kelompok ya. Moderatornya sama aja kayaknya. Pro lah gitu ya. Bukan dengan yang lawan debat gitu ya. Kembali ke laptop Pak. Fokus. Ada enggak data sezaman yang menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan Nabi Ismail?
Nah, kata Said Qorinya, ada Injil mencatat keturunan Nabi Ismail. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ismail. Ada dalam kitab Injil. Saya bingung. Setahu saya, Pak Manahem saja itu tidak pernah mengatakan ada dalam kitab Injil mencatat keturunan Nabi Ismail. Satu. Ya. Yang kedua, misalnya pun kitab Injil menuliskan nasabnya Nabi Ismail ke bawah sampai Nabi Muhammad SAW, kitab Injil kapan ditulis, Pak? Anggaplah dari pertama sebelum ketika pas hidupnya Nabi Isa, sekitar 700 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Lah Nabi Ismail berapa ribu tahun, Pak, sebelum Nabi Isa? Itu kok sezaman dari mana? Sezaman itu gimana maksudnya? Kitabnya ditulis di masa Nabi Isa, bicara tentang keturunan Nabi Ismail. Sezaman dari mana? Mestinya kitab itu harus ditulis di zamannya Nabi Ismail, baru sezaman, Pak. Ya kan sama ini dengan logikanya Pak Manahem. Ada di zaman Rasulullah itu Stefanus atau siapa gitu ya, yang sudah memverifikasi nasab Rasulullah itu sezaman katanya. Memverifikasi nasab Rasulullah sebagai siapa? Sebagai putra Nabi Ismail dari jalur Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ada Sarasen gitu. Ini agak lucu. Orang sezaman dengan Nabi Muhammad mengatakan nasab Nabi Muhammad ini nyambung ke Nabi Ismail. Itu katanya sezaman. Iya, sezaman dengan Nabi Muhammad. Mestinya data itu hanya memverifikasi kalau Nabi Muhammad itu bin Abdullah. Atau setidaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya 3 saja, Pak. Kan yang sezaman itu hidup dengan Nabi Muhammad. Berarti yang dia tahu. Maksudnya sezaman itu kan yang dia saksikan. Berarti yang dia tahu itu ya Nabi Muhammad itu ayahnya siapa. Atau mentok kakeknya siapa. Nggak bisa, Pak. Orang yang hidup dengan Nabi Muhammad menceritakan Nabi Muhammad bahwa itu keturunan Nabi Ismail. Itu sezaman dari mana? Itu kan lebih parah, Pak. Ya, itu pautnya zamannya lebih jauh. Ya sama dengan orang sekarang menceritakan Ubaidillah putra Ahmad. Sezaman dengan Habib Umar bin Hafid, sezaman dengan Habib Taufik, menceritakan leluhurnya ke atas, kok ditolak. Giliran ada orang sezaman dengan Nabi Muhammad menceritakan nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Ismail diterima. Karena sezaman. Sezaman ini gimana maksudnya? Logika sederhana saja. Tidak akan Anda temukan dalam kitab Injil itu dijelaskan nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Ismail. Paling pun sepotong-sepotong. Ada kabilah Quraisy, disebut suku Ma'at atau Bani Tamim. Gitu-gitu aja. Nggak ada, Pak. Menulis nasab itu nggak ada di zaman itu tuh. Nggak ada orang nulis nasab. Makanya ya, ketika Nabi Muhammad menerima wafdu Quraisy, ya, dari mana mereka ini, ditanya nasabnya oleh Rasul, dari Bani Robi'ah atau Qabilati Robi'ah. Rasul nggak tanya kitabnya, Pak. Orang-orang sudah bicara begitu, ya sudah diterima oleh Rasul. Itu kehujahan suhroh, Pak, dan istifadoh. Jadi kalau Anda sudah bicara suhroh wal istifadoh, ngobek-ngobek lagi data sezaman, nggak ngerti berarti. Benar kata Syed Mahdi itu, wah nggak paham suhroh itu. Ya. Nabi Ismail itu, Pak, Nabi Muhammad itu nasabnya sampai ke Nabi Ismail itu mentok di Adnan, itu yang mutafak. Ke atasnya itu nggak ada yang jelas, Pak. Nggak ada. Kata Rasul tidak perlu dibicarakan, sudah simpang siur itu. Tetapi jelas mesti dari Ismail berdasarkan nas Al-Quran. Dari Nabi Ibrahim juga berdasarkan nas Al-Quran. Anda mau cari data sezaman Ismail itu punya keturunan Nabi Muhammad, nggak akan ketemu, Pak. Karena pada waktu Nabi Ismail hidup itu siapa yang nulis? Ketika pun ketemu itu kitab sudah jauh ke belakang, ada pernyataan Nabi Muhammad atau Nabi di Arab termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim. Yaitu paling mentok-mentok enkripsi. Enkripsi itu pun tidak menyebut Nabi Muhammad kalau nggak salah, tapi leluhurnya. Itu tahun abad ke-7 sebelum Masehi ya. 700 sebelum Masehi ya. Tahun 700 sebelum Masehi lah, atau tahun 400. Itu masih jauh, Pak, dari Nabi Ismail. Masih ribuan tahun, bahkan 2000 tahun lebih. Jadi kalau di pikirannya itu nggak ada datanya buat fiktif, itu dikiranya semuanya itu seperti sertifikat tanah, seperti sertifikat motor gitu ya. Jadi dikiranya sejarah itu seperti itu ya. Nah, saya bacakan ini, min akhlaqil jahili al ijabatu qabla ayasma'a wal mu'aradatu qabla ayafhama wal hukmu bima la ya'lam. Perilaku atau sebagian dari tingkahnya orang bodoh itu, yang pertama adalah
Dia sudah menjawab padahal belum mendengar apa yang ditanya. Artinya nggak nyambung, apa yang ditanya apa, jawabnya apa. Ya. Yang kedua, ya, al-mu'aradatu qabla ayyafham. Dia nggak ngerti persoalannya, tapi sudah nentang. Nah, kan lucu kan? Nggak ngerti rumusannya, tapi sudah nyalah-nyalahkan. Yang terakhir, al-hukmu bima la ya'lam. Dia pede membuat hukum, menyimpulkan sesuatu padahal dia nggak ada ilmunya, nggak ngerti gitu ya. Oh, celaka orang begitu ya. Ucapan ini muntasib kepada Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainul Abidin bin Husain ya, bin Fatimah radhiyallahu anhum ajmain, amin ya. Kira-kira begitu, mungkin saya banyak salah. Allahumma dina